Shalom adik-adik, apa kabar yang di rumah? Cici harap semuanya baik, semuanya sehat ya adik-adik. Walaupun kita jenuh, walaupun kita bosen, tapi kita harus tetap rajin ibadah ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, Cici mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Ambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Memberkati Tuhan, guru-guru yang melayani-Mu ya Bapa. Engkau boleh pakai lebih lagi Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan kami, bahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau firman, kayak ini adik-adik nih mungkin udah pernah dengar sih. Cuman Cici mau reminder lagi kali ya, kita mau ingetin lagi nih adik-adik. Apa ya firmannya? Nah, Cici mau firman tentang Daniel di gua singa. Di gua singa. Siapa di sini yang berani adik-adik? Singa di depan kita, terus kita berdiri di depan singa. Ada yang berani nggak adik-adik? Nggak ada yang berani ya, takut. Cici juga takut dimakan, takut diterkam. Nah, tapi adik-adik, Daniel ini beda loh adik-adik. Gimana sih Novi? Gimana caranya Daniel bisa berani di dalam kandang singa? Nah, kita dengerin ini sama-sama. Jadi adik-adik, Daniel ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Dia itu taat sekali sama Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin mengandalkan Tuhan. Pokoknya Daniel ini orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan sayang banget sama Tuhan. Nah, tapi adik-adik, ternyata walaupun Daniel ini taat dan setia sama Tuhan, ada loh orang-orang yang gak seneng dan gak suka sama Daniel. Karena dia taat dan rajin berdoa adik-adik sama Tuhan. Nah, karena 3 orang ini adik-adik gak suka sama Daniel yang rajin berdoa, akhirnya mereka buat sebuah peraturan yang tidak boleh berdoa. Akhirnya ketika itu pas mereka mendapati Daniel, lalu dia melaporkannya kepada raja. Namanya Raja Darius. Dilaporin. Raja-raja katanya, Daniel ketahuan beribadah kepada Tuhannya. Akhirnya dengan sedih hati Darius memasukkan Daniel ke dalam gua singa adik-adik. Tapi sebenarnya hati raja ini sedih adik-adik. Dia gak tega karena dia tahu, karena raja ini tahu kalau Daniel itu orang yang baik adik-adik. Orang yang taat sama Tuhan adik-adik. Dia gak pernah berbuat jahat. Tapi karena ada orang-orang yang jahat ini adik-adik, akhirnya terpaksa raja ini masukin dia ke penjara karena sudah membuat peraturan. Akhirnya adik-adik dimasukinlah Daniel ke dalam kandang singa. Tuing, ke dalam gua singa. Dimasukin. Duh, kira-kira adik-adik, Daniel selamat gak ya nih di dalam gua singa? Hah? TikTok. Hehe. Nah, lalu pada saat si Daniel dimasukin ke dalam gua singa, tiba-tiba muncul seorang malaikat adik-adik. Tuh, lihat gambarnya, ada seorang malaikat adik-adik. Dia ada dilindungi oleh seorang malaikat. Ada singa, ada Daniel, dan ada apa lagi, satu orang lagi? Malaikat Tuhan Yesus yang ikut turun masuk ke dalam gua singa. Dia hadir di situ, dia ikut nemenin si Daniel. Akhirnya singa-singa ini gak ada yang berani menyentuh Daniel. Padahal adik-adik, kira-kira nih kalau kita di dalam gua singa, waduh adik-adik, belum nyampe semenit kayaknya kita udah dihabisin deh sama singa, ya kan? Tapi kalau Daniel karena dia disertain sama Tuhan,
dia nggak kenapa-napa adik-adik. Karena si Raja Darius ini sangat sayang sama si Daniel, adik-adik. Dia nggak bisa tidur nih adik-adik. Aduh gimana ya ini si Daniel ini ya. Pagi-pagi sekali si raja ini dia manggil ke dalam gua singa. Daniel, Daniel katanya. Dia tahu nih, dia takut Daniel itu dimakan sama singa adik-adik. Tapi ternyata, wah enggak adik-adik. Karena tadi Daniel dilindungin sama malaikat. Jadi dia gak kenapa-napa. Dibantulah oleh Raja Darius untuk naik ke atas lagi si Daniel ini. Dan karena si raja ini tahu adik-adik kalau ada orang-orang yang jahat, 3 orang ini yang jahat yang menjerumuskan Daniel ke dalam gua singa, akhirnya dipanggillah 3 orang ini adik-adik. Sini kamu sini. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Si 3 orang ini dimasukkan ke dalam gua singa. Cuing nih gambarnya nih adik-adik. Dimasukin ke dalam singa. Dimasukin adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Apakah selamat kayak Daniel? Apakah ada malaikat di situ? Oh no. Kenapa? Karena dia sudah berbuat jahat kepada Daniel. Dan tidak lama dia dimasukin. Ting. Gak lama nih. Langsung habis itu adik-adik. Orang-orang yang ketiga itu langsung habis dimakan sama singa. Diremukin tulang-tulangnya sama singa. Coba adik-adik, gimana tuh? Padahal Daniel semalaman dimasukkan ke dalam gua singa dan dia keluar dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi 3 orang ini baru dimasukin cemplung, udah langsung habis dia. Habisin tulangnya, dihabisin daging, semuanya habis. Nah, itu adik-adik, apa sih Cici Novi yang kita belajar dari firman Tuhan ini, dari Daniel ini? Kenapa Daniel? Gini adik-adik, karena Daniel itu taat sama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah sama nih adik-adik, kayak kita nih hari-hari sekarang. Mungkin kita kadang suka mengeluh ya, atau kadang kita suka bosen, banyak tugas, banyak PR. Kita nggak taat sama guru-guru, kita nggak mau ngerjain, kita mau bermalas-malasan. Nah adik-adik, kita harus belajar nih sama Daniel. Dia selalu taat sama Tuhan Yesus, dia selalu dengar-dengaran, dia selalu mengandalkan Tuhan. Begitu juga kita adik-adik. Walaupun kita bosan, walaupun kita jenuh, kita harus tetap taat adik-adik. Taat kepada siapa? Kalau kita masih sekolah, taat kepada guru-guru. Harus mendengarkan guru-guru gitu adik-adik. Dan juga taat kepada guru sekolah minggu adik-adik. Untuk apa? Ibadah dong sekolah minggu setiap hari minggu ya. Jam 10 siang. Itu adik-adik. Jadi kita belajar di sini untuk taat dan setia sama Tuhan Yesus, agar setiap yang kita kerjakan boleh berhasil adik-adik, boleh selalu dapat nilai yang terbaik adik-adik gitu. Nah Cici dapat firman ini dari Daniel 6 ayat 13 sampai 29. Nanti adik-adik boleh baca lagi ya di Alkitab. Oke adik-adik, nah sekian firman Tuhan dari Cici Novi. Kita mau belajar sama-sama jadi kayak Daniel ya adik-adik, yang taat dan setia sama Tuhan Yesus. Yuk kita mau tutup matanya, lipat tangannya lagi adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, agar setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap adik-adik kami Tuhan. Kami boleh belajar seperti Daniel yang taat dan setia akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan sekolah anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Kesehatan Tuhan, apapun yang boleh mereka kerjakan Tuhan, Kau Allah yang campur tangan dalam sekolahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, memberkati juga Tuhan guru-guru yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cici Novi. Jangan lupa ya adik-adik, tetap setia sekolah minggu jam 10 pagi. Dadah, God bless you, selamat hari minggu adik-adik.